Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar. Saya Nati Sulistiawati akan menjawab tugas di luar kelas hari ke-5. Bagaimana motivator menyambut dan menyapa murid, yaitu dengan 3S: senyum, sapa, dan salam. Berikutnya bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview. Caranya adalah pertama-tama adalah 3S: senyum, salam, sapa. Kemudian kita ajak siswa untuk bernyanyi Ibu Jari. Ibu jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari cincin, dan berdoa. Setelah berdoa, kita bisa mengajak anak-anak untuk bernyanyi La Bimba atau lagu Cinta Ananda, atau kemudian dilanjutkan dengan berdialog. Berikutnya, bagaimana cara motivator menciptakan suasana yang aman dan menyenangkan. Sebagai motivator, kita harus menciptakan suasana yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Suasana nyaman yang menyenangkan seperti apa? Misalnya kita mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, dan bermain modul. Intinya hal-hal yang menyenangkan bagi anak. Berikutnya bagaimana cara motivator berdialog dengan anak. Di kegiatan awal sebelum kegiatan inti, kita bisa menyisipkan sedikit kegiatan berdialog dengan anak. Berdialog yang seperti apa? Ya sekedar berdialog dalam rangka menyapa anak, misalnya selamat siang Dede, wah Dede semangat sekali ya, sudah makan atau belum, sudah siap belajar? Atau kita juga bisa berdialog setelah kegiatan inti. Di situ kita manfaatkan menit-menit terakhir sebelum penutupan, itu kita berdialog dengan si anak untuk mengetahui kesukaannya minat baca, atau sekedar berdialog untuk menanyakan seputar kegiatan sehari-harinya yang telah ia lalui hari ini. Selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan reward kepada anak? Motivator memberikan reward kepada anak berupa tepuk tangan, jempol, icon love. Kemudian kita bisa juga mengajaknya bertepuk bersama, kemudian tos jempol secara bersama-sama, itu untuk meningkatkan motivasi semangat belajar anak. Kapan motivator memberikan reward atau motivasi adalah ketika anak berhasil menunjukkan hasil belajar yang cukup baik dan cukup memuaskan, hasil belajar yang menunjukkan perkembangan kemajuan si anak. Kita juga bisa memberikan reward selain hasil dari pencapaian belajar si anak, atau reward dari keaktifan si anak, entah itu di dalam kelas atau di luar kelas. Selanjutnya, bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator dalam kegiatan Bimba. Ekspresi motivator harus senantiasa antusias, ceria, dan bahagia, itu supaya si anak ikut merasakan dampak yang nyaman, yang aman, dan ikut merasakan kebahagiaan itu sendiri. Lalu bagaimana dengan sikap dan penampilan? Sikap kita ya harus senantiasa tersenyum, ceria, bahagia, menyenangkan, dan penampilan kita juga penampilan yang sewajarnya, yang membuat anak akan merasa nyaman dan aman, tidak takut kalau melihat kita, seperti itu. Berikutnya, apa yang harus dilakukan motivator agar murid tidak merasa bosan, yaitu dengan cara menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, yang ekspresif, antusias, itu untuk menumbuhkan minat belajar anak. Situasi belajar yang seperti apa yang menyenangkan? Yaitu yang menumbuhkan minat belajar anak, misalnya dengan mengajak berdialog, bercerita, berdongeng, bermain modul, dan sebagainya. Intinya hal-hal yang menyenangkan bagi sang anak. Selanjutnya, apakah bermain baca-bacaan harus dilakukan secara berbarengan? Itu tidak, karena di sini kan kita menerapkan yang namanya small step system dan individual system, di mana kita memberikan materi baca-bacaan itu tergantung sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak masing-masing. Kemampuan dan kemauan anak masing-masing itu berbeda, makanya kita harus membedakan antara anak satu
dengan anak yang lainnya, kecuali anak yang satu dengan anak yang satunya lagi itu sudah pada tahap perkembangan yang sama, maka bisa diajak berbarengan dalam bermain baca-bacaan. Namun jika anak yang lainnya masih di tahap perkembangan yang lain atau berbeda, maka tidak bisa dibarengin. Bagaimana sikap dan ekspresi murid ketika kegiatan pembuka? Ekspresi dan sikap murid itu begitu antusias, begitu semangat ketika belajar, begitu senang, begitu ceria. Benar-benar mereka itu sangat bermotivasi untuk belajar. Apakah ada murid yang murung atau tidak ceria selama kegiatan di kelas saya? Ada, tapi tidak semuanya, hanya satu orang saja. Dan itu disebabkan karena si anak itu memang dari faktor latar belakang keluarganya dia tidak ada yang mendampingi, sehingga dia tidak ceria, belum siap untuk belajar. Bagaimana ekspresi murid ketika bermain baca-bacaan? Ekspresi murid tentu saja sangat antusias, sangat senang, sangat bahagia. Mereka benar-benar sangat ingin menunjukkan bahwa mereka bisa, bahwa mereka sudah mampu, seperti itu. Apakah semua murid mau dan senang mengikuti dalam setiap kegiatan yang motivator lakukan? Jawabannya iya, hampir semuanya bersedia mengikuti setiap kegiatan dengan baik. Walaupun ada beberapa anak yang kadang ngambek, kadang drama terlebih dahulu, menolak untuk belajar, tapi sejauh ini anak-anak bisa tertangani dengan baik oleh motivator. Jelaskan karakter masing-masing anak. Di kelas yang saya observasi, saya mengobservasi 3 anak. Itu ada Dede Noval, Kakak Rizky, dan satu lagi ada Kakak Zahra. Terus kemudian ada tambahan lagi satu siswa dari kelas 11, itu ada Dede Zahira. Karakter mereka berbeda-beda. Kalau Kakak Rizky itu dia anaknya begitu antusias, ekspresif, semangat, ceria, dan sangat siap ketika diajak untuk belajar. Kalau Dede Noval juga dia tipe anak yang ekspresif, antusias, namun terkadang dia juga suka malu-malu, masih suka mengajak bercanda atau mengalihkan perhatian dengan bercanda, itu dia suka seperti itu. Kemudian ada Kakak Zahra. Kakak Zahra itu dia juga anak yang pintar, cerdas, semangat. Dia juga antusias ketika belajar, hanya saja dia terkadang fokusnya mudah teralihkan ketika ada gangguan dari pihak lain, seperti itu. Nah, kemudian ada Dede Zahira. Kalau Dede Zahira itu memang dari latar belakang keluarganya ada yang berkendala, jadi menyebabkan si Dede ini kurang perhatian misalnya, sehingga ketika belajar dia jadi kurang semangat, terkadang dia juga tidak fokus, masih ngantuk dan sebagainya. Akan tetapi dari sisi motivator yang mampu, yang pintar dalam mengendalikan suasana, itu juga berhasil membentuk si Dede Zahira ini menjadi pribadi yang antusias, mau belajar dan mau berkembang sesuai dengan tahapan perkembangannya. Selanjutnya, bagaimana suasana kelas yang diciptakan motivator dan bagaimana yang dirasakan oleh motivator magang. Berdasarkan hasil observasi selama saya di kelas, motivator itu benar-benar sangat menciptakan suasana yang amat menyenangkan. Tidak ada satu celah sedikit pun supaya anak itu bosan. Jadi selama di kelas magang itu, saya sebagai motivator magang ikut merasakan situasi suasana yang menyenangkan yang diciptakan oleh motivator. Berikutnya, apakah ada pemaksaan atau kekerasan di dalam kelas terhadap murid? Jawabannya tidak sama sekali. Benar-benar motivator itu membimbing dengan kemauan dan kemampuan masing-masing anak.
tanpa adanya paksaan atau kekerasan dari pihak motivator. Jadi benar-benar dalam proses belajar mengajar kegiatan Bimba itu benar-benar dalam keadaan situasi yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Berikutnya, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka? Ketika kegiatan pembuka, itu motivator terlebih dahulu melakukan 3S, senyum, sapa, dan salam. Kemudian selanjutnya motivator mengajak anak menyanyikan lagu Jempol yang diikuti dengan berdoa. Kemudian setelah itu, motivator juga mengajak anak menyanyikan lagu Cinta Ananda atau Labimba. Berikutnya, apa yang dilakukan motivator dan murid ketika kegiatan inti? Ketika kegiatan inti, motivator mengajak murid untuk bermain baca-bacaan. Kemudian selanjutnya bermain modul tarik garis atau bermain modul matematika. Kemudian dilanjutkan lagi dengan bermain baca-bacaan, diselingi. Jadi selama kegiatan inti itu benar-benar diselingi dari baca-bacaan, kemudian bermain modul menulis, tarik garis, matematika, kemudian baca-bacaan lagi, kemudian bermain verbal, seperti itu. Dan bisa juga diselingi dengan kegiatan mewarnai. Jelaskan kegiatan inti dan utama yang sering dilakukan oleh murid itu yang paling sering adalah kegiatan baca-bacaan dan bermain huruf verbal. Kemudian apa yang dilakukan oleh murid dan motivator di kegiatan penutup adalah bernyanyi lagu Selamat Siang, kemudian diikuti dengan doa setelah belajar. Jangan lupa diikuti salam perpisahan dan sampai jumpa lagi. Berapa durasi untuk kegiatan Bimba Interview? Itu ada 40 menit. 5 menit untuk kegiatan pembuka, 30 menit untuk kegiatan inti, dan 5 menit untuk kegiatan penutup.